Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Mr. Yayan Supiana ya, guru bahasa Inggris kalian di kelas 11 BDP 1, BDP 2, TKJ 1 dan TKJ 2. Jadi Bapak tidak mengajar untuk kelas OTKP. Nah, langsung saja ke materi. Beberapa hari yang lalu Bapak sudah mengirimkan modul untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 untuk semester 2 tahun pelajaran 2000-2001 ya. Dan kebetulan kita masih ada dalam daring atau kalian harus belajar dari rumah karena pandemi ini masih berlangsung di negara tercinta kita ini. Nah, sabar ya dan tetap semangat untuk belajar, dan kalian harus tetap disiplin untuk mengikuti prosedur dari pemerintah supaya kalian terhindar dari COVID-19 ini. Langsung ke materi. Jadi modul yang telah di-share lewat WA kalian bisa buka. Usahakan dulu HP kalian ada pembuka PDF-nya ya, karena Bapak mengirimkannya dalam bentuk PDF. Jadi kalian bisa membukanya dengan gampang. Dan perlu kalian tahu bahwa modul ini deadline-nya adalah harus paling terakhir dikumpulkan tanggal 15 Februari 2021. Dan materi untuk yang ini itu yang akan kita pelajari adalah tentang, nah materinya adalah di sini ada, kalian boleh buka di halaman 7 di modul yang sudah Bapak bagikan. Nah, modul ini terbagi menjadi 2 bagian, kegiatan pembelajaran tentang passive voice. Nah, kalian sudah pernah dengar passive voice sebelumnya? Kalau belum sama sekali terlalu. Nah, pada pembelajarannya ada terbagi 2 ya, jadi 1 dan 2. Ya, Bapak mau mengumumkan dulu bahwa modul ini dibuat oleh guru SMA Negeri di Bogor gitu ya. Bapak pakai karena materinya bagus dan di-share di MGMP Kota Cimahi. Jadi kebetulan materinya modul ini boleh dipakai. Jadi kalau yang memakai materi ini SMK SMA di Cimahi, berarti materinya sama aja gitu ya. Nah, jadi terbagi 2 ya pembelajarannya, 1 dan 2. Dan ini video pertama pada pembelajaran 1. Jadi nanti pada pembelajaran 2-nya, 2 tuh yang ini. Nah, pembelajaran 2-nya ini, yang satunya yang ini. Jadi nanti akan ada 2 video begitu ya. Nah, nanti jadi pembelajaran yang satu ini kalian akan diperkenalkan konsep, manfaat dan pola kalimat passive voice dalam tenses. Kalau kalian belum belajar tentang tenses, kalian coba cari video Bapak di channel Bapak ya. Di bawahnya kalian nanti lihat semua video dari channel Bapak. Di situ ada tenses, kalian bisa pelajari. Oke. Nah, apa sih passive voice itu? Di sini ada kalimat. Kalian ini masih ada di halaman 6 ya. Halaman 6, ke scroll ke atas. Di situ ada percakapan antara Fauzian dan Kenji. Nah, di situ lihat, Kenji look at that. The bread was eaten by Janitra. Di situ secara tidak kalian sadari ada pola kalimat yang ditulis dalam passive voice. Manakah? Ini dia, jeng jeng. Nah, ini ya. Nah, ini apa tandai? Seperti cacing ya tandanya. The bread was eaten by Janitra. Nah, itu kalau kalian sudah menguasai tenses dalam aktif dan pasif sih gampang gitu ya. The bread was eaten by Janitra. Nah, kalau kalian penasaran kan apa sih kalimat pasif active voice itu? Kalian scroll ke bawah halaman berapa ya? Nah, kegiatan pembelajaran 1 ini yang akan kita pelajari. Jeng jeng. Nah, ini ada ya.
pengertian passive voice. Yang pertama kita bahas adalah yang aktif dulu. Jadi bedanya aktif dan pasif. Active voice itu atau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, perlu kalian tahu ya, sebuah kalimat itu selalu polanya ada subjek plus predikat plus objek. Nah, itu adalah sebuah kalimat, subjek, predikat, objek. Nah, berarti di dalam kalimat aktif ini si subjeknya ini ya itu yang mengerjakan sesuatu kegiatan. Itu kalimat aktif gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kalimat. Nah, di atas nih kalimat pasif tuh kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, kalau tadi kalimat pasif tuh subjeknya yang melakukan, kalau yang kalimat pasif subjeknya dikenai. Begitu ya. Scroll ke bawah. Nah, contohnya ada Dad washes the car once a week. Bapak tulis ya. Nah, kalau kalimatnya sebenarnya ini nih, lihat nih yang ini. Dad washes the car once a week. Oke. Nah, di situ lihat Bapak tulis di sini Dad washes. Nah, itu yang paling penting. Kalau kalian nanti takutnya bertanya-tanya ya. Kenapa sih di sini Pak tidak ditulis Dad was aja? Tapi kok malah tambah si IS ini. Nah, kalau kalian belum tahu kenapa, kalian cari di video di channel Bapak ini ada bahasa Inggris dasar. Nah, di situ kalian tonton semuanya. Pasti kalian ngerti ya. Nah, Dad washes the car once a week. Itu kalimat aktif ya, karena nah si subjeknya ini, nah ini subjek mengerjakan sesuatu. Pekerjaannya apa? Mencuci. Yang dicuci apa? Mobil. Nah, ini kalimat aktif. Apa di situ? Ayah mencuci mobil. Nah, ketika kita rubah menjadi kalimat pasif, berarti polanya harus berubah. Nah, ini kalimat pasif. Ketika kita rubah menjadi kalimat ini, ya, dari aktif ke pasif. Nah, ingat, jadi yang perubahan yang pertama, kalau kalimat aktif ini subjek, predikat, objek, kalau dirubah ke dalam kalimat pasif, berarti objeknya ini menjadi subjek, subjeknya menjadi objek. Ini predikat tetap. Contohnya lihat. The car yang tadinya ada di akhir kalimat, ini jadi di depan ya. Ini sesuai dengan ini. Gitu. Di depan ya. Jadi dia menjadi subjek. The car. Tadinya kan ini di akhir nih. Di sini gitu ya. The car is was tetap, ini kata kerjanya tetap by Dad. Nah, tadi Dad yang tadinya di depan itu sebagai subjek, tapi dia berubah menjadi objek. Nah, berarti sesuai dengan ini. Tapi dia di sini sebagai objek, gitu ya. Nah, itu pola dasar kalimat aktif passive voice. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, apa sih kegunaan passive voice itu? Kalimat passive voice itu biasa digunakan untuk yang pertama menjelaskan dan menggambarkan proses, to describe proses, atau menjelaskan sebuah proses. Misalkan, the tobacco leaves have been picked, they are dry. Ya, after the tobacco leaves have been picked. Jadi setelah
daun tembakau dipetik, mereka, nah si day ini pengganti dari tobacco ya, daun tembakau, mereka dikeringkan. Nah, dried ini kalau kalimat kalimat pasif itu kata kerja ketiga. Ciri khasnya itu ya. Ingat, kata kerja ketiga itu ada yang berakhiran dengan ed. Yang paling banyak adalah kata kerja ketiga itu berakhiran dengan ed. Untuk yang lainnya nanti dipelajari yang lainnya ya. Oke. Lanjut tangan. Nah, itu berarti yang pertama untuk menggambarkan sebuah proses. Yang B, atau yang kedua, kegunaan passive voice itu memberikan penegasan pada berita sehingga terasa lebih objektif. To convey more objective tones in news report. Jadi lebih memperjelas gitu ya. Lebih menegaskan kalau suatu pekerjaan itu dilakukan oleh objek tertentu, boleh orang, boleh hewan, atau benda. Contohnya, several people were arrested. They will be held in custody overnight. Nah, di situ several people were arrested. Beberapa orang nih ditangkap ya. They will be held. Nah, be held di situ mereka akan ditahan gitu ya. Itu menjelaskan gitu si objeknya atau subjeknya ditahan, mereka akan ditahan gitu. Mereka akan ditahan. Yang ketiga, memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik maupun formal, seperti surat gitu ya, laporan, essay, perkuliahan. Nah, ini yang akan kita pelajari ini adalah kalimat pasif kebetulan dalam kalimat dalam surat, laporan, atau essay. Contohnya, it is thought that the cause of the sudden increase in. It is thought, dipikirkan atau ya. Think, thought. Itu kata kerja ketiga. Kasusnya bertambah, increase in titik-titik. Nah, kata kerja ini kenapa bisa thought? Thought itu kata kerja ketiga dari think. Think kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan ketiganya adalah thought. Think, thought. I thought you were my boyfriend. Saya pikir kamu adalah pacar saya. Ternyata bukan. Berarti mikirnya udah tadi gitu. Kalau sekarang enggak. Itu ya, berarti di situ I thought, tidak I think. Oke, lanjutkan. Nah, ini bentuk kalimat aktivasi voice dalam perubahan tensesnya. Kalian pelajari, kalian hafalkan dari simple present tense sampai dengan future perfect tense. Jadi ini pola aktifnya ya. Ini adalah pola pasifnya. Jadi kalau perubahan kalimatnya, kalau dari aktif dari sini ke sini. Kalau kalian disuruh merubah dari pasif ke aktif, berarti dari sebelah sini ke sini. Itu ya. Dari sini, dari tuh, oke, paham ya? Ya, kali ini kalian pelajari atau kalian boleh nanti membuka buku lah. Yang penting kalian paham ya. Nah, ini contoh dalam kalimatnya ya. Some cook the food. The food is cooked by some. Nah, tadi ngerti ya. Kalau belum paham juga kalian buka lagi ke awal. Nah, ini ciri-cirinya. Langkah-langkah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam simple present tense tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kata kerja pertama yang biasa kita gunakan pada kalimat dalam bentuk aktif berubah menjadi kata kerja ketiga. Berarti sesuai dengan rumus yang ini nih. Lihat. Kalau scroll lagi, nah ini. Bentar. Nah, ini. Ini ya. Kalau diulangi.
biar lebih kelihatan. Nah ini nih. Nah ini yang pertama tadi katanya si subjek ini berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Terus kata kerja pertama berubah jadi kata kerja ketiga, kelihatan ya. Terus di dalam kalimat pasif itu selalu memakai are, am, is, begitu. Dan terus ciri khasnya lagi adalah selalu ada kata by, tapi ini nggak wajib sih, seperti itu ya. Nah itu sesuai dengan, nah ini langkah-langkahnya ya. Kayak langkah-langkah mengubah kalimat aktif menjadi pasif, itu jadi kebalikannya tadi. Objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kedua, kata kerja kedua juga selalu berubah, atau kata RMIS berubah jadi was word. Pokoknya kalian melihat pola yang ini ya. Ini rumusnya. Tidak usah kalian cari di mana-mana lagi, rumusnya yang ini. Kalian hafalkan. Oke. Kita scroll ke halaman. Nah ini ada di bawahnya, setelah mempelajari ini, di atas, pilihlah salah satu emor berikut menunjukkan sejauh mana pemahaman Anda terkait materi yang telah dipelajari. Kalian ngerti nggak gitu ya? Kalau tidak ngerti, lihat masih di channel Bapak, di situ sudah ada video yang membahas materi aktivasi voice, jadi kalian boleh pelajari di sana gitu ya. Oke, kalian jangan memilih emot yang ini, tapi harus yang ini. Oke. Nah, rangkumannya kalian baca sendiri, dan di situ ada ya, baca-baca lagi. Penugasan mandiri. Nah, jadi kalian ini read each sentence in the table below meaningfully to drill your pronunciation, if possible record your voice. Jadi yang pertama kalian baca contoh-contoh kalimat ini dengan suara nyaring. Kalau perlu direkam ya oleh HP kalian. Tapi kalau HP-nya ada satu, pinjamlah HP kakak, saudara, atau ibu atau kakek nenek ya. Pinjam dulu, direkam, terus kalian dengarkan suara kalian seperti apa dalam mempronunciation English pronunciation. Terus, nah ini contohnya kalian nih, yang kedua setelah merekam kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya Bapak kasih contoh yang mana? Present continuous misalkan yang ini ya. Nah yang ini. Contohnya present continuous, tensesnya subject plus RM is plus verb ing plus object. Sam is cooking the food. Itu aktif. Pasifnya the food is being cooked by Sam. Kenapa by Sam-nya dalam tanda kurung, berarti itu boleh dipakai atau enggak ya. Sam is cooking the food. Sam memasak ya. Memasak makanan. Itu kalimat aktif karena Sam yang memasak. Kalau kalimat passive voice-nya jangan sama diterjemahkannya. Misalkan seperti ini. Makanan sedang memasak Sam. Itu salah. Harusnya makanan sedang dimasak oleh Sam. Dimasak atau dibuat oleh Sam. Seperti itu ya terjemahannya. Kalian terjemahkan. Berarti sampai dengan yang paling bawah. Yang pakai models. Latihan soal yang ini dikerjakan. Bapak kasih contoh satu. Contohnya yang nomor berapa ya? Yang nomor 4 deh, sama nih. Yang present continuous. Tadi rumusnya masih ingat ya? Kalau kalian lupa rumusnya, buka lagi di atas, di halaman tadi ada. Mana present continuous tuh yang ini nih. Nah ini. Kita tulis I am writing a letter. Saya sedang menulis surat. Nah ini kalian harus melengkapi saja. A letter, tadi ingat, am berubah jadi, subjek I berubah jadi, a letter, di sini sama ya.
a letter, Bapak tulis a letter, tetap karena a letter itu kata gantinya it, berarti to be-nya berubah jadi is ya. Is, jadi ingat setelah is diikuti oleh being. Nah, kata kerjanya tetap ya, written by, I berubah jadi me. Jadi suratnya, sebuah surat sedang ditulis oleh saya. Oke. Kenapa berubah jadi me, I? Karena nah itu sebenarnya ada di video Bapak yang dasar bahasa Inggris, kalian tonton lagi itu ya. Gitu. Atau kalau kalian masih penasaran, kata ganti itu terbagi jadi ada yang sebagai subjek, ada juga yang sebagai objek. Kalau sebagai subjek tuh I, you, we, they, ya. She, he, it. Nah, berubah ke objeknya, kata ganti yang sebagai objeknya, I berubah jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, ya. She jadi her, he jadi him, it tetap it. Seperti itu. Jadi kalau I am writing a letter, misalkan I-nya berubah jadi you misalkan, jangan you karena sama ya. Misalkan he writes atau he is writing a letter. Nah, ketika dirubah jadi pasif, jadi gini, a letter is being written by, he berubah jadi apa? By him. Seperti itu. Oke. Nah, yang lainnya kerjakan ya. Tes 2-nya ini alfabet pilihan ganda, gampang ya. Nah, ini kunci jawabannya. Janganlah. Oke, sampai sini. Oke, enough. Jadi, materinya yang pembelajaran video yang pertama, pembelajaran 1 cukup sampai sini. Jawabannya ditulis ya di kertas folio, terus kalian kirimkan ke Bapak. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu nanti kunjaunya kita bahas di video yang selanjutnya setelah video pembelajaran yang kedua dikirimkan. Oke. Terima kasih, semangat belajarnya. Jangan kangen pergi ke sekolah karena COVID-19 masih berlangsung. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar.